الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Malam berganti pagi. Suara kokok ayam dan adzan subuh membangunkan aku, seolah mengingatkan akan apa yang harus kulakukan di pagi buta ini. Disambut sinaran sang mentari yang menghangatkan telapak kaki, aku pun melangkah dengan tujuan yang pasti, yaitu menuju sebuah lahan 4 persegi yang letaknya tepat di samping kiri rumah kami. Bagiku, setiap berada di tempat ini, aku merasa sangat termotivasi. Bukan karena melihat embun pagi, namun aku optimis ada secerca asa yang menanti. Apalagi ketika melihat tanaman dan sayuran yang berbaris rapi, seketika semangatku terbakar kembali. Hari ini, aku berniat sesuatu yang terbaik, memetik sayuran yang terhampar di kebun ini, dan memasaknya untuk anak dan suami. Awal mula saya membentuk kelompok wanita tani atau KWT Mawar Merah berawal dari keinginan, dan dengan adanya kebersamaan kami mengawali untuk membentuk kelompok KWT ini dari kunjungan rumah ke rumah untuk mengajak teman-teman sesama ibu rumah tangga untuk membentuk kelompok ini. Diawali pada tahun 2008. Kami terinspirasi di sini keinginan ibu-ibu untuk membantu bapak-bapak, terutama untuk kebutuhan dapur seperti sayur-sayuran. Jadi yang lebih jelasnya kami mendekatkan rumah dari pasar dengan memanfaatkan pekarangan yang ada di samping rumah, yaitu pekarangan yang tidak pernah diolah menjadi tanaman sayuran yang bisa kami tanami dengan berbagai macam sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, dan tomat dengan cabai. Ya, inilah desa kami, Salu II. Sebuah desa yang asri dengan jumlah penduduk yang masih bisa dihitung dengan jari. Aku merasa bersyukur karena warga kami masih sangat kental dengan silaturahmi. Satu persatu ibu-ibu di desa ini aku datangi. Anjang sana aku lakukan. Kuutarakan keinginanku secara pribadi. Terutama ketika membahas tentang keinginanku membentuk suatu kelompok wanita tani. Mereka sangat berapresiasi, menyambut dengan uluran tangan penuh simpati. Musyawarah maki ya bentuk mi piram pi tanya maki anu kareba. Oh iya. Kami mengawali untuk membentuk kelompok KWT ini dari
kunjungan rumah ke rumah untuk mengajak teman-teman sesama ibu rumah tangga untuk membentuk kelompok ini. Pada awal terbentuknya kelompok KWT kami atau kelompok wanita tani Mawar Merah berjumlah sekitar 20 orang yang diketuai oleh saya sendiri dan sekretaris saya yaitu Mulyana Bendahara Hadja Nur Haida. Sampai saat ini anggota saya sudah mencapai 29 orang. Yang dari awalnya kami membentuk kelompok ini hanya berjumlah 20 orang. Karena ibu-ibu ingin bergabung, maka kami menambah lagi sampai 29 orang. Kita sudah bermusyawarah tadi atau membicarakan tadi tentang hasil dari pertemuan kita ini, yaitu membahas tentang kegiatan kita, apa-apa saja yang akan kita kerjakan nanti di taman Demplot atau kebun Demplotnya. Jadi kedepannya kita akan melaksanakan kegiatan yang sudah kita sepakati. Assalamualaikum. Pekarangan pangan lestari kedengarannya masih sangat asing bagi sebagian besar dari kami. Apalagi ketika awal-awal terbentuknya kelompok wanita tani. Kami sangat terbantu oleh penyuluh lapangan yang turut andil dan berpartisipasi, membuka wawasan kami. Berbagai upaya pengembangan dilakukan tiada henti-hentinya. Positifnya, pelan tapi pasti, KWT ini semakin menampakkan hasil yang sangat banyak manfaatnya yang kami tuai dengan hadirnya pekarangan pangan lestari. Saya jelaskan bahwa komoditi yang akan kita kembangkan di KWT Mawar Merah ini, yang pertama cabai, kemudian selanjutnya masalah sayur-sayuran, ya. Kemudian ada juga kita ke depan nanti namanya hidroponik. Jadi kesemua itu saya mohon dengan sangat kepada ibu-ibu KWT agar kiranya kegiatan ini betul-betul kita laksanakan dan kita pelihara tanaman yang ada, karena yang kita inginkan bagaimana hasil yang maksimal untuk ke depan dari KWT kita. Apa manfaat kita menanam di pekarangan rumah? Jadi manfaat tanaman di lahan pekarangan, yang pertama sebagai mendekatkan dapur. Artinya sebagai ibu-ibu harus kita ketahui bahwa kalau kita tanam sendiri berarti kita sudah tahu persis bahwa tanaman ini bebas dari pestisida. Jadi namanya tanaman sehat. Kemudian berikutnya, alangkah bagusnya juga kalau ada tanaman di pekarangan rumah. Jadi ketika kita membutuhkan, contoh seperti sayur-sayuran, kita tidak perlu menunggu penjual. Bahkan kalau perlu, bahkan kalau perlu kita harus menjual daripada penjual mobil yang lewat di depan rumah kita. Jadi itu tujuannya kita, supaya bagaimana ke depan KWT Mawar Merah ini bisa jadi contoh dari kelompok KWT lain. Kami pun senantiasa menjalin kemitraan dengan sesama kelompok wanita tani di desa kami. Dengan sukarela, kami berbagi. Tak pantang menyerah. Kadang, aku berkeliling kampung untuk sekedar melihat aktivitas kelompok lain. Hei, apa kareba manang? Hadir menyapa, saling memotivasi diri,
dan sekaligus berbagi info terkini. Sebiram itu ladang. Ya, untuk Pak Jama. Iya. Masuli to ngam itu ladang sangat 65 mi. Budaya ladangmu itu ah. Dari sini, aku pun bisa mendapatkan berbagai pengetahuan lain yang tak mungkin kami miliki. Jadi selain kami membentuk kelompok di KWT Mawar Merah, kami juga menjalin kerjasama dengan kelompok wanita tani yang ada di Desa Saluk 2, yaitu kami berbagi ilmu bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara pemupukannya, dan di mana kami bisa juga saling membagi bibit-bibitan dan berbagi informasi untuk seperti harga cabai, harga sayuran yang lain. Di samping itu kami juga berbagi semacam bibit sayur-sayuran yang seperti tomat. Dia kasih kami tomat, kami tukar dengan bibit cabai atau kangkung. Lebih daripada itu, keberadaan desa kami Salo 2 sangat dikenal sebagai penghasil cabai lokal. Salah satu kelebihan hasil cabai asal Salo 2 adalah ketahanannya yang mampu bertahan hingga 14 hari. Jadi untuk saat ini kami juga fokus sama cabai, yang cabai lokal yaitu bibit cabai Saluk 2, karena harganya tidak pernah anjlok. Apalagi sekarang alhamdulillah harga cabai melambung tinggi. Dari yang awal-awalnya hanya harga 10.000, sekarang sudah harga 65.000 per kilogram harga petani. Dan alhamdulillah menambah lagi penghasilan ibu-ibu untuk rumah tangga kami dengan adanya demplot cabai ini. Jadi harga cabai tidak mengganggu rumah tangga kami, karena selain kami konsumsi, selebihnya kami juga bisa menjual, jadi menghasilkan sekali uang dapat, karena bernilai sekarang harganya sudah 65.000, jadi ini sangat membantu untuk menambah pendapatan keluarga. Hal ini semakin menguatkan tekad kami untuk membudidayakan varian cabai ini. Di samping dari aspek kebutuhan sehari-hari, cabai asal Salo 2 memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena harganya yang berada di atas rata-rata.